adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan alam semesta. Namamu besar termulia. Kita katakan lagi alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan mau melakukan ibadah kami. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yes, yes, yes. Di sini senang dan di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hati disenta-senta, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Hati disenta-senta, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak
Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik kita akan sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, firman-Mu mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. katakan lagi, firman-Mu Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. berbicaralah, Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Nah, adik-adik sekolahnya di rumah, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan mari kita mohon satu doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Kau memberkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan, selamat hari Natal semuanya. Wah, Revi senang sekali hari ini bisa kembali menyapa adik-adik sekolah minggu semuanya. Kalau minggu lalu Evi sudah bercerita tentang orang-orang Majus, bagaimana mereka membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Minggu ini Evi mau bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik boleh membacanya bersama mama dan papa di rumah di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25.
Di dalam kisah ini adalah kisah di mana Yesus lahir. Nah, ibu dan ayahnya Tuhan Yesus namanya Maria dan Yusuf. Waktu Tuhan Yesus mau lahir, Maria dan Yusuf itu dapat satu perintah, atau semua orang di Israel itu dapat satu perintah bahwa mereka harus pergi kembali ke tempat kelahiran mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Ada satu sensus penduduk besar-besaran pada zaman Raja Herodes. Nah, Maria dan Yusuf ini pun akhirnya pergi bersama-sama ke kota kelahirannya Yusuf, yaitu Tuhan Yesus, yaitu di Bethlehem. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus. Karena mereka nggak punya tempat untuk menginap, di mana semua tempat itu tertutup atau sudah penuh sama orang-orang yang datang ke daerah masing-masing untuk mengikuti sensus penduduk. Akhirnya Yusuf membawa Maria ke sebuah tempat, yaitu sebuah kandang domba, dan di sana Yesus pun lahir. Alkitab menulis bahwa Yesus dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kamu berpikir kenapa Yesus yang disebut Raja itu, yang tinggalnya di surga, mau datang ke dunia, lahir di kandang domba, jadi sama seperti manusia? Pernahkah adik-adik berpikir mengapa Yesus yang begitu hebat, begitu agung, begitu mulia, begitu kudus itu mau jadi sama seperti kita? Apa sih yang buat Tuhan Yesus sampai rela jadi manusia yang tinggalnya di surga, di dalam kemegahan, di dalam semua yang indah, datang ke dunia? Adik pernah gak sih pikir seperti itu? Nah, hari ini kayak mau kasih 2 poin penting buat adik-adik tentang ngapa sih Yesus harus lahir ke dunia, harus jadi sama seperti manusia. Dia yang luar biasa itu, yang hebat itu, yang adalah Allah itu jadi manusia. Poin pertama Evi hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16 katakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, satu-satunya alasan Yesus datang ke dunia adalah karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan juga Kak Evi. Begitu besarnya kasihnya Tuhan Yesus bagi kita, Tuhan Yesus sampai harus datang ke dunia. Gak ada alasan lain yang bikin Tuhan Yesus mau datang bagi kita kalau bukan karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena adik-adik dan juga Kak Evi adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan gak mau kita jauh dari Tuhan. Tuhan gak mau kita ada di neraka. Karena itu Tuhan harus datang ke dunia, harus mati bagi kita, menebus dosa setiap kita. Karena itu, karena Alkitab mengatakan begitu besarnya kasih Allah bagi kita, Dia berikan Tuhan Yesus bagi adik-adik dan juga Kak Evi. Kasih Tuhan Yesus dengan datang ke dunia adalah bukti yang terbesar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi adik-adik, ingat hal ini. Kalau kamu sangat berharga dan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Karena itu Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia? Yang kedua, karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Adik-adik, kalau bulan kemarin kakak-kakak sudah bergantian bercerita tentang mulainya penciptaan, Adam dan Hawa, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Nah, dosa ini yang menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Karena itu, untuk membuat kita kembali kepada Tuhan, menyambungkan lagi hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan Yesus harus datang ke dunia, harus menebus dosa kita, harus jadi sama seperti manusia. Untuk apa adik-adik? Biar Tuhan Yesus yang jadi korban bagi kita, supaya kita yang berdosa ini gak binasa, gak masuk ke neraka,
surga. Karena itu satu-satunya cara Yesus harus datang ke dunia bagi kita, menebus dosa kita. Kita yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini, dunia yang berdosa ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena itu Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah bagi kita, maka Dia berikan Yesus kepada kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, di momen Natal ini, di hari kelahiran Tuhan Yesus ini, Evi harap adik-adik ingat hal ini, bahwa kamu berharga, dan bahwa karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia datang ke dunia. Dan karena kita begitu berharga dan karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus pun mau adik-adik menceritakan tentang Yesus kepada setiap orang. Ada banyak orang di luar sana yang gak tahu kalau mereka berharga, yang gak tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi mereka, yang gak tahu kalau Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa mereka. Sekarang giliran kita. Ayo ceritakan kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Satu-satunya alasan Dia datang ke dunia ini karena Dia mengasihi kita dan karena Dia mau menebus setiap dosa kita. Nah, di Natal ini jadilah saksi Tuhan Yesus ya adik-adik. Dengan demikian Tuhan Yesus di surga pasti tersenyum manis melihat apa yang adik-adik semua lakukan. Demikian cerita firman Tuhan KFI pada pagi hari ini. Selamat hari Natal semuanya. Mari menjadi saksi Tuhan Yesus. Shalom. Kita ucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kita sudah selesai memuji Tuhan, sudah selesai beribadah. Dan jangan lupa ikuti video-video berikutnya, pasti asik dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.